berada di tempat produksinya Vegan Jelly, yaitu kita sudah bersama ownernya Mas Udin, sama PSI kita Mbak Riris, sama pembina kita Pak Tohir dari Ram TV beserta nyonya. Mari kita obrolkan apa yang perlu kita lakukan saat ini. Terima kasih, selamat datang di Omah Degan Dejingga. Omah Degan Dejingga itu harapan kami menjadi rumah sumber dari semua olahan tentang kelapa. Omah Degan Dejingga. Jadi ini beralamatkan di Grogol, Grajegan, Tawangsari, Sukoharjo. Jadi di Sukoharjo 11, mepet-mepet selatan. Ini kebetulan kalau alamat PT kami bikin PT itu di Jetis, Sukoharjo, di kota. Ini asal usul saya dan tanah klien saya di sini. Saya pengen misalnya karena kebetulan agak luas, makanya saya gunakan rumah produksi di sini. Ya gitu, selamat datang. Nanti bisa lihat-lihat cara pengupasan, kemudian apa saja yang bisa menjadi turunan dari olahan kelapa nanti. Nah, saya program ke depan, proyek saya ke depan apa sudah saya siapkan semuanya, mulai dari hulu sampai hilirnya tentang kelapa. Gitu. Ini luar biasa nih, Masya Allah ya. Ya. Jadi ini memang kita kan sekarang itu juga ada istilahnya arahnya kan OVOP ya. Ya. One village, one product juga. Ya. Ini kena konsep itu kena dari sisi kelapa ya, dari Ya. kelapa bisa menjadi kumpulannya macam-macam. Ya, ya lebih kan? dari 100 produk, Pak. Nah, itu. Lebih dari 100 produk. Kalau kita istilahnya kupas satu persatu. Dari minuman saja saya bisa turunannya beberapa macam. Misalnya kalau yang produk unggulan di sini kan kelapa udah jadi, ikan jadi. Ya. Kemudian kalau yang kelapa segar itu nanti dari kelapa segar itu bisa kita olah istilahnya menjadi sebuah produk. Contohnya sop degan. Sop degan itu kemudian dari situ bisa jadi kopi degan. Ya. Kemudian rempah degan, soto degan kalau makanannya. Kalau yang minuman yang kayak rempah degan itu kami bekerja sama dengan, khususnya di Sukoharjo ini kan dikenal dengan kota jamu, Pak. Oh iya. Nah, Sukoharjo pertama muter. Di Tawangsari juga seperti itu. Tawangsari itu ada beberapa pengrajin tentang olahan ramuan racian rempah-rempah. Jadi orientasinya itu bagusnya apa? Karena sudah lokal wisdom ya. Ya. Memanfaatkan kearifan lokal ya. Ya, memanfaatkan kearifan lokal yang mana walaupun kita tidak punya sebuah tanamannya, tapi gimana caranya kita bisa membuat dari tanaman itu menjadi sebuah produk yang unggulan, Pak. Ya. Bisa bersinergi lah. Kan kita bersinergi. Ya. Intinya bersinergi itu ya, rempah. Kemudian apa sih yang ini soto? Ternyata dari soto itu, mohon maaf, saya menggunakan kan untuk telurnya telur asin, Pak. Oke. Untuk toppingnya telur asin. Secara otomatis pengrajin telur asin saya Bisa masuk di situ. saya gandeng bersinergi. Kemudian dari kecambah, ya kan? Dari kecambah kita gunakan. Kemudian dari mohon maaf dari kerupuk udang, mungkin tidak dari sini, mungkin dari Sidoarjo kan yang bagus. Itu yang kita jadikan koyanya semacam itu. Jadi semua itu pada dasarnya ini. Terus kemudian dari buah-buahan. Kalau jadi ini sebenarnya juga namanya menciptakan rantai nilai ke berbagai komoditas ya. Maksud saya itu bagusnya di yang jadi, ini diciptakan juga. Ya, saya sendiri. Jadi gini Mas, saya potong dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini kami dari Ram TV. Kemarin kami ini kenapa kami lanjut mengobrol di sini ingin lebih tahu tentang apa yang menjadi atau apa yang sudah dikerjakan teman-teman yang kemarin mengadakan kopdar bisnis UMKM di Sukoharjo yang dikelola oleh Ram TV yang dikomandani oleh Bapak Yusuf Madiono yang berpusat di Surabaya. Jadi kami sendiri, saya kebetulan nama saya Tohir yang ditugaskan sebagai memegang pokja badan pekerja dari rumah produksi. Jadi ini Mas Judin, jadi saya juga patut bergembira, senang karena ketemu pada sasaran yang insya Allah juga akan mengangkat nama Ram TV juga ke depan insya Allah dengan adanya produk-produk yang kita temukan yang mungkin itu potensinya bukan hanya untuk lokal, tapi juga bisa untuk bahkan karena beliau Pak itu kan bisa memiliki agen-agen di luar negeri di 14 negara. Jadi ini nanti mungkin tidak semua memang harus kalau memang bisa diekspor.
tidak harus semua mungkin memang akan beberapa produk yang saya bilang maksudnya kita sendiri tadi bisa berbagai menyaji bisa menjadi berbagai macam produk kan gitu dengan berbagai keterkaitannya dengan produk-produk lain kan atau bahan baku lain gitu. Ini saya kira saya pikir tadi memang kelapa, dari kata-kata kelapa kita bisa memutuskan nama istilah opok tadi one film from product bisa diunggulkan tuh Mas, dan itu akan bisa menjadi harusnya itu akan bisa harus menjadi perhatian daerah gitu loh. Karena menjadi daerah bagaimana potensi ini betul-betul bisa menjadi ikon lah ya, ikon dari sisi satu kata-kata kelapa kan gitu. Kelapa itu ternyata bisa menjadi ini, menjadi itu, dan ini menurut saya patut luar biasa. Dan alhamdulillah Mas Yudin ini beliau ini sudah diberikan semacam kesempatan loh, untuk membuka peluang-peluang untuk berkembang lebih baik dari teman-teman yang ada di sini gitu ya. Jadi nanti mungkin Mbak Riri dan Mas Pit bisa cerita mungkin. Jadi alhamdulillah dari Kopdar kemarin kita bisa ketemu seperti ini, dan saya pun terang saya tidak menyangka kalau akan diketemukan oleh Mas Pit kalau seperti ini. Itu artinya Mas Pit punya ide yang Mas ini tolong diambilkan kelapanya sama cupnya. Iya. Jadi memang saya di sini Mas terang aja, pertama saya sebagai seorang rumah produksi otomatis ikut-ikut lah berperan sebagai seorang pemasar juga kan, intinya gitu Mas. Iya. Jadi nanti ini Mas Yudin juga setelah kami dari sini sebaiknya kami diberikan katalog gitulah. Iya. Nah, supaya nanti kami ikut bantu ya, namanya usaha ini pasti di sana mungkin sudah ada usaha begini, sudah ada mungkin. Ya tapi mungkin masing-masing punya keunggulan kan. Di situ kita akan bersaing nanti. Iya. Jadi yang terakhir yang pertama Mas, kalau memang ternyata sebelum di barcode segera di barcode. Sudah, ini Sudah ya. Nah, kalau di barcode biasanya nanti akan oleh Pak Cucu akan dikurasi. Setelah lolos kurasi, insya Allah nanti akan dicarikan kalau seandainya mau diekspor kemana nih? Nah, 14 negara nanti mungkin akan beliau ini loh, kami punya produk ini. Masuk nggak ke negaramu? Kalau masuk di sana, sampai nggak cara repot ngurusin masalah dokumennya untuk ekspor. Gitu lah, kita aja. Jadi gini Pak, kebetulan saya ini mohon maaf bukan apa-apa ya, saya sebagai TNI aktif. Ini tujuan saya kalau di dalam TNI itu ada yang namanya 8 wajib TNI Pak. 8 wajib TNI itu dari di poin, salah satu poinnya itu yaitu poinnya gimana caranya saya ini TNI itu bisa bersinergi dengan masyarakat. Poinnya yaitu menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Nah itu salah satunya. Nah untuk itu saya membuat sebuah produk yang mana turunannya banyak tadi. Saya pengennya ini nanti anak-anak muda itu jualan kelapa yang tetapi di branding yang sekarang lagi viral, lagi apa di branding Pak, semua turunannya ada. Kemudian tidak hanya hal tentang penjualan, secara otomatis orang branding sosmed apa itu saling keterkaitan semuanya. Nah kebetulan alhamdulillah saya sudah buka cabang di Jayapura, Merauke. Minggu kemarin saya ke Banjarmasin juga ada buka rumah produksi di sana. Kami kerjasama, dan harapan ke depan saya ini untuk kerjasama beberapa kota itu, yang khususnya Jogja itu tidak buka rumah produksi, akan tetapi hanya khusus tenan but, yang mana sebagai contoh kecil saya punya target hanya 10 butir per hari satu tempat, itu sudah punya profit yang sangat luar biasa dengan modal yang sedemikian rupa kecil. Nanti berarti bisa menggunakan gerobak itu dong. Ini Pak yang tadi yang di luar butnya yang sudah saya desain dengan bentukan kelapa gitu kan, dan melibatkan banyak masyarakat kita. Itu yang benar maksud wakaf ini. Ya. Itu sebenarnya maksudnya itu wakaf itu. Nyun ngapunten, ini mumpung di sini sementara, nanti sambil melihat pengupasan yang masak atau apa mungkin bisa dicobain. Jadi sementara monggo sembilan. Ini tanpa pendingin berapa lama? Kalau ini harus pakai pendingin Bu. Langsung ya? Iya. Kalau sini yang Mas bilang nanti yang menggunakan campuran jelly Mas. Ya ini yang jelly. Ini yang jelly ya. Ini yang jelly. Ya. Namanya puding jelly. Puding jelly. Ayo Mas. Ya. Kita coba ini ya. Coba ya. Bismillah. Mudah-mudahan apa yang dimainkan oleh Mas Sabudi ini betul-betul menjadi berkah. Menjadi berkah dari bukan hanya untuk beliau sendiri, tapi insya Allah untuk masyarakat. Masyarakat Pak. Amin insya Allah. Mungkin gitu. Ya. Jadi mohon doanya. Saya niatkan ini untuk kemasyarakatan masyarakat Pak, untuk membuka lapangan pekerjaan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan juga yang namanya kita niatan baik dari satuan saya juga mensupport. Amin. Alhamdulillah sudah. Oke.
Karena itu, pemirsa langsung.